Sahabat, seorang pendidik harus dimulai dari sebuah sikap bahwa ia tak boleh netral, bahwa ia harus memihak kepada menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan para siswanya untuk menyadari aneka potensi situasi sosialnya yang mungkin menindas. Ini adalah kutipan terkenal dari Paulo Freire. Ia seorang pendidik, seorang filsuf pendidikan dari Brazil. Kala itu Paulo Freire melihat sistem pendidikan di Brazil, betapa ia melihat di sana pendidikan hanyalah mereproduksi sistem sosial yang besar yang tidak adil. Akibatnya, semakin tinggi pendidikan seorang siswa di sana, semakin ia terintegrasi ke dalam sistem industri yang tidak adil. Maka, kata Paulo Freire, ia ingin pendidikan berfungsi sebaliknya. Ia menciptakan pendidikan alternatif yang justru membuat siswa harus kritis terhadap situasi sosialnya dan memulai sekecil apapun langkah-langkah pembebasan. Ini kutipan yang kuat untuk kita mulai diskusi webinar dari Satu Pena. Ini webinar dari Perkumpulan Penulis Indonesia yang ke-31. Topik kita hari ini adalah soal pendidikan yang membebaskan. Yang menjadi pembicara sahabat kita Miraj Dodi Kurniawan berdasarkan buku yang dikarangnya yang terbit di tahun 2021. Saya sudah baca buku ini, buku yang bagus. Selamat untuk teman kita Miraj Dodi Kurniawan. Saya di sini hanya ingin memperkaya diskusi dengan menukik lebih jauh mengenai pentingnya hak asasi manusia sedini mungkin, seawal mungkin masuk ke sekolah dan pesantren di Indonesia. Saya mulai dengan slide pertama. Nah, ini berita yang baru, berita di tahun 2021 mengenai New York University Library yang menyelenggarakan sebuah simposium untuk critical pedagogy. Inilah topik yang kita bahas sekarang ini yang berhubungan dengan Paulo Freire. Ini universitas menyelenggarakan di Amerika Serikat sebuah simposium yang menyebarluaskan paham critical pedagogy. Ini penting karena kita tahu perpustakaan New York ini itu perpustakaan kampus terbesar di Amerika Serikat. Ia memiliki sekitar 10 juta buku, ada 5 lokasi perpustakaan, dan juga setahun itu ada 2,5 juta pengunjung fisik. Nggak terhitung pengunjung di sistem internet. Jadi kita lihat ini library yang besar yang berpengaruh di Amerika Serikat. Ketika ia membuat simposium soal ini, diundang di sana tak hanya pustakawan, tapi juga para pengajar, juga para aktivis untuk bersama-sama menyebarkan satu paham critical pedagogy. Dan apa yang dikerjakan di simposium situ adalah mereka menginginkan agar para guru, para pustakawan, para aktivis bersinergi untuk terus menghidup-hidupkan pentingnya isu ras, gender, LGBT, dan human rights. Pentingnya isu ini untuk terus hadir di buku-buku untuk dibaca, untuk juga hadir di kelas-kelas ataupun di luar kelas yang sifatnya semakin menyebarkan
satu kesadaran kritis terhadap situasi sosial. Nah, kita tahu critical pedagogy di sini yang diajarkan dan disimposiumkan di New York University itu dirunut jauh berasal dari Paulo Freire yang kita kutip di awal. Ia lahir di Brazil tahun 1921 sampai 1997. Ia seorang pendidik, juga seorang filsuf pendidikan, dan menurutnya berbeda dengan pendidikan tradisional yang hanya mereproduksi sistem besarnya. Pendidikan alternatif atau critical pedagogy haruslah menjadikan pendidikan sebagai bagian untuk melahirkan kesadaran pembebasan manusia. Paulo Freire menerbitkan buku yang terkenal di tahun 68, judulnya Pedagogy of the Oppressed. Ini satu buku yang menurut ukuran saintifik satu dari 3 buku yang paling banyak dikutip dalam ilmu sosial. Kita lihat besarnya efek dari buku ini, dari Paulo Freire ini, yang tak hanya efeknya di Brazil, bahkan tadi kita lihat sudah meluas pula ke Amerika Serikat, bahkan juga ke dunia, bahkan juga ke Indonesia. Apa itu critical pedagogy yang diajarkan oleh Paulo Freire? Ini adalah gerakan yang memasukkan isu keadilan sosial dan kesadaran demokratis sebagai bagian dari pendidikan. Bagi Paulo Freire, pendidikan tidak hanya pengajaran ilmu teknis saja mengenai satu korelasi hubungan variabel ilmu sosial ataupun ilmu alam, namun harus juga masuk ke sana kesadaran kritis untuk menyadarkan siswa memahami situasi makro, situasi sosialnya. Nah, ini pokok-pokoknya bagi Paulo Freire, peserta pendidikan dibuat sadar untuk memahami problem yang ia alami secara individual dengan sistem sosial di mana ia hidup. Ketika ia melihat kemiskinan yang menjadi kendalanya, ketika ia melihat ras kulit hitam yang menjadi kendala hidupnya, ketika ia melihat diskriminasi LGBT yang ia alami, atau ketika ia melihat lingkungannya yang begitu banyak tidak mengapresiasi hak asasi manusia, ia melihat itu semua dan ia hubungkan kepada sistem makro yang kala itu mendominasi masyarakatnya, yang kala itu mendominasi pemerintahannya, dan ia dibuat sadar bahwa pendidikan yang sedang ia jalankan itu apakah memperkuat situasi yang diskriminatif ini, atau ia memperlemah dan membebaskan murid untuk mengerjakan sesuatu melawan situasi sosial yang diskriminatif. Nah, pendidikan dalam pandangan Paulo Freire itu bukan hanya pendidikan satu arah yang monolog di mana murid pasif saja mendengar berbagai informasi dan pengajaran dari guru, tapi pendidikan dianggap sebagai proses dialog di mana murid di sana juga membawa sesuatu pengetahuan tentang situasinya sendiri, tentang kondisi sosialnya sendiri. Ia bukanlah kertas putih tabula rasa yang hanya bisa diisi oleh guru, tapi ia pun membawa riwayat pengalamannya sendiri, sehingga pendidikan menjadi proses dialog antara guru dan murid. Dan juga pendidikan tidak hanya apa yang diajarkan di kelas, karena antara apa yang ada di kelas bisa berjarak begitu kuat, begitu jauh dengan apa yang hadir dalam realitas sosial. Karena itu konsep pendidikan pun harus juga menyatukan apa yang ada di kelas dengan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Ada teori, ada praktek, lalu semua dievaluasi. Ini kesatuan yang disebut praksis, yaitu pendidikan yang menyatukan teori, praktek, dan evaluasi sebagai satu kesatuan. Nah, critical pedagogy ini juga pendidikan yang tak hanya
disampaikan dalam pendidikan formal, jika saat itu katakanlah pendidikan formal belum siap untuk ini, ia pun bisa diselipkan ke dalam pendidikan informal. Jika pun kelas waktu itu belum siap, ia pun dapat juga disampaikan di luar kelas. Intinya adalah kapanpun pendidikan itu dimulai, ketika kesadaran mengenai kritikal pedagogi ini sudah tumbuh, maka sekecil apapun dari kalangan pendidik sudah harus ada keinginan menghidupkan tindakan proaktif untuk kesadaran pembebasan sekecil apapun. Nah, sekarang kita bicara kondisi di Indonesia. Saya menyetujui banyak hal dari buku sahabat kita ini, Miraj Dodi Kurniawan, tapi ada satu yang saya tidak setuju, itu di halaman 119 ya. Ini halamannya saya sudah baca, saya tandai. Di sini dikatakan oleh teman kita Miraj Dodi Kurniawan bahwa di Indonesia kritikal pedagogi ini hanya bisa diterapkan di kalangan orang-orang yang sudah dewasa saja. Lantaran misi humanisasi itu, maka peserta didiknya mestilah mengalami dulu dehumanisasi, mengalami dulu situasi yang tertindas, dan itu umumnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang dewasa. Nah, di titik ini saya berbeda pandangan dengan teman kita, dengan Miraj Dodi Kurniawan. Bagi saya, kritikal pedagogi dan pandangan yang lebih kepada penyadaran pentingnya isu-isu sosial yang kritis justru harus ditanamkan sedini mungkin. Pro keberagaman, pro hak asasi justru ditanamkan sedini mungkin sejak taman kanak-kanak, sejak SD, sejak SMP. Tinggal saja metode pengajarannya yang harus disesuaikan. Mengapa demikian? Nah, ini beberapa alasannya. Ini kita lihat kondisi pendidikan di Indonesia. Ini fakta-fakta kita lihat ya, ada hasil dari Setara Institute yang menemukan betapa sekarang ini kondisi pendidikan Indonesia ini diwarnai radikalisme. Sudah begitu banyak radikalisme di kampus-kampus besar, dan itu adalah hasil riset ya. Kita juga lihat kondisi yang lainnya, betapa bahkan di lingkungan pesantren terdapat sejumlah kasus kekerasan seksual. Bahkan terjadi ini guru mengaji yang begitu dihormati melakukan kekerasan seksual kepada putri-putrinya yang bahkan ada yang di bawah umur. Karena itulah mengapa penting pendidikan yang kritis ini diterapkan juga pada mereka bahkan yang belum dewasa sekalipun. Dan ini pandangan dari UNESCO bahwa pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi hak asasi manusia. Karena itu penting memasukkan materi ataupun teknik pengajaran yang sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia, kritikal pedagogi bisa kita modifikasi untuk pandangan yang lebih luas lagi, yaitu memasukkan materi hak asasi manusia di aneka sekolah, terutama di pesantren, dan tak harus menunggu siswa itu berumur dewasa, bahkan ia sudah bisa diajarkan sedini mungkin, tinggal saja teknik pengajarannya yang tentu disesuaikan dengan usia anak-anak. Saya membayangkan isu-isu keberagaman, betapa pentingnya mereka menghargai keberagaman, diajarkan bahkan sejak taman kanak-kanak, betapa pentingnya untuk menghargai bahwa setiap individu punya hak memilih gaya hidupnya sendiri. Yang dilarang hanyalah jangan melanggar hukum nasional, tapi mengenai keberagaman pikiran, keberagaman agama, keberagaman lifestyle, itu justru harus diajarkan sedini mungkin, tak hanya di sekolah menengah ataupun dasar, tapi juga di aneka pesantren. Nah, ini yang penting. Berikutnya bahwa pemerintah harus hadir. Pemerintah memastikan bahwa hak asasi manusia
memang diajarkan dan mewarnai sekolah ataupun pesantren. Itulah jejak dan modifikasi yang bisa kita kerjakan untuk paham-paham Paulo Freire, untuk critical pedagogy, bahwa kita memasukkan lebih jauh ke dalam satu kerangka hak asasi manusia untuk masuk ke dalam sekolah dan juga ke dalam pesantren, seperti dikatakan di awal yang dikutip dari pengantar saya ini, bahwa seorang pendidik ia tak boleh netral, ia sudah harus datang dengan sikap yang berpihak untuk menyadarkan para murid-muridnya pentingnya memahami, pentingnya menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia, tak hanya di sekolah, tak hanya kepada orang dewasa, bahkan juga kepada anak-anak sekalipun, tak hanya kepada sekolah umum, tapi juga kepada pesantren. Salam.